Universitas Indonesia, Dr. Siddik Pramono. Pak Siddik Pramono, selamat siang Pak. Selamat siang, Bung Rudi. Iya, apa kabar siang hari ini, Pak Siddik? Alhamdulillah baik dan sehat. Iya, tadi kami berbincang Pak dengan Ketua Komisi 2 bahwa pembahasan RUU DKJ ini masih membahas hal-hal tertentu sehingga masih belum bisa disahkan walaupun sudah melebihi tenggat waktunya. Apa dampaknya dari belum disahkannya RUU DKJ terhadap kedudukan hukum Jakarta dan Ibu Kota Nusantara, Pak? Oke, terima kasih, Bung Rudi. Pertama, kita membaca bahwa Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, di mana di bagian peralihan di pasal 41 itu memang menyatakan bahwa paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang IKN itu diundangkan, Undang-Undang tentang Provinsi Jakarta itu diubah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini kemudian efektifnya sebenarnya berdasarkan Undang-Undang IKN itu penyelenggaraan pemerintahan atau pemindahan ibu kota negara itu efektif setelah Presiden atau setelah ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota. Jadi sebenarnya secara hukum pemahaman saya saat ini sebenarnya ibu kota memang masih ada di Jakarta gitu, sampai kemudian nanti turun ke Pres mengenai pemindahan itu. Dan ini sebenarnya juga dimuat di dalam rancangan undang-undang DKJ di pasal di draftnya ya di pasal 63 kalau kita baca itu, bahwa pada saat undang-undang DKJ itu disahkan diundangkan, Provinsi DKI tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia sampai dengan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota itu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita melihat bahwa dengan terbitnya Undang-Undang IKN tahun 2022 waktu itu, yang bekerja sekarang yang sedang berjalan ini prosesnya adalah proses, karena kan kita tahu bahwa ada 4P dalam undang sebagai konsekuensi dari Undang-Undang IKN, yaitu soal persiapan, pembangunan, pemindahan, dan juga penyelenggaraan pemerintahan. Dengan belum adanya kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari DKI ke Nusantara, dari Jakarta ke Nusantara, artinya 3 proses pertama tadi yang sedang berjalan, proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan. Sementara nanti proses penyelenggaraannya itu setelah kepres itu diterbitkan oleh pemerintah. Jadi menurut saya, pemahaman saya secara administratif, secara legal, bahwa sekarang ibu kota masih di Jakarta sampai kemudian nanti turunnya kepres tersebut. Walaupun secara de jure 2 Pak ya, semenjak Undang-Undang IKN itu disahkan, Ibu Kota IKN Nusantara dan Jakarta. Tetapi menurut Anda Pak Siddik, sejauh mana urgensi penyelesaian dari RUU DKJ ini kalau kita melihat dari konteks stabilitas kebijakan dan keberlanjutan pemerintahan, walaupun ada pastikan secara hukumnya DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota dalam tatanan administrasi suatu negara. Bagaimana ini Pak? Yang pertama tentu kita dalam tanda kutip kita juga menyesalkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang IKN yang mengharuskan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sebagai perubahan tadi itu harus selesai 15 Februari. Itu juga terlewati, karena kita juga lihat bahwa sebenarnya Undang-Undang 21 2023 yang mengatur perubahan undang-undang itu kan si Oktober 2023 kayaknya. Dan kemudian kalau kita baca di pemberitaan media sejak September itu pemerintah sudah sepakat dengan DPR bahwa Undang-Undang DKJ ini sudah akan masuk dalam prolegnas 2023. Sayang baru Desember kemarin selesai dibalik, dan kemudian sekarang juga pembahasannya kita juga sudah lewat dari 15 Februari. Tetapi kemudian kalau kita lihat konsekuensinya dengan undang-undang yang masih berlaku, kekhususan Jakarta ini yang harus diatur. Karena itu kemudian di dalam undang-undang tadi bukan lagi kekhususan sebagai ibu kota Jakarta, tapi kita menempatkan itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi atau hal-hal yang seperti itu. Itu yang mestinya memang diatur, karena kita juga tidak mau ketika kemudian ada pemindahan ibu kota ke Nusantara, kapasitas yang dimiliki Jakarta saat ini juga tidak bisa dioptimalkan. Dan memang banyak hal yang menurut saya kita berharap, tentu pandangan pertama bahwa Jakarta mempunyai tugas khusus, fungsi khusus yang harus diatur dalam undang-undang yang baru. Karena kalau tidak nanti Jakarta akan dalam pemahaman kita akan jadi daerah seperti daerah yang lain, karena pengaturan kekhususannya belum ada. Dan itu penting karena ini bukan substansi yang mudah, karena
Tentu satu hal misalnya soal kawasan aglomerasi yang mengatur sinkronisasi pembangunan di Jakarta dan juga daerah-daerah sekitar. Ini kan juga harus diatur. Kemudian hak keuangan, pengelolaan keuangan daerah, dan juga aset-aset yang ada di Jakarta sekarang, bagaimana statusnya ketika kemudian nanti ibu kota pindah ke Nusantara. Karena kita juga lihat bahwa itu ada pengelolaan di dalam draft undang-undang daerah khusus Jakarta, kan, pengelolaan kawasan Kemayoran, kalau tidak salah, Senayan itu akan juga dialihkan ke Jakarta. Karena kan sudah hampir 1 bulan, tenggat waktunya ini terlampaui. Anda melihat bagaimana Pak koordinasi antara Komisi 2 DPR dan Badan Legislasi dalam menangani isu pembahasan RUU DKJ ini, Pak? Saya sih berpikir bahwa ketika kemudian Undang-Undang IKN disahkan, tentu pemerintah dan DPR juga sudah aware bahwa ada klausul yang menyatakan ada batas waktu 2 tahun tersebut. Dan kemudian di bulan-bulan September 2023 juga ada kesepakatan bahwa ini masuk prolegnas 2023. Memang waktunya juga berkejar-kejaran ya, karena ada tentu pemerintah dan DPR juga punya sekian RUU prioritas yang harus diselesaikan. Tapi ini karena sudah eksplisit dinyatakan di undang-undang, tentu kita mengharapkan ini lebih cepat. Tapi tentu kebutuhan untuk mempercepat tersebut juga tidak bisa mengabaikan adanya kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi. Kemarin kan baru muncul soal yang muncul dari draft undang-undang itu hanya sekedar pemilihan gubernur itu langsung atau tidak langsung, tapi dari sekian banyak materi yang dalam RUU tersebut, banyak hal yang secara substansial juga harus membutuhkan perhatian kita semua, karena ini sekali lagi menentukan masa depan Jakarta dengan segala kekhususan yang diharapkan peranannya di masa depan seperti itu. Kita tunggu nanti Pak, agar koordinasi efektif dan mudah-mudahan ini bisa disahkan dalam masa sidang paling dekat nanti. Terima kasih Pak Sidik Pramono untuk perbincangannya bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini Pak. Sehat selalu Pak.